polemik dan memprihatinkan. Beberapa bulan terakhir, publik menyoroti kasus seorang guru di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. April 2024, Supriyani, guru honorer SD Negeri 4 Baito diseret ke meja hijau. Ia dituduh melakukan penganiayaan kepada muridnya yang merupakan anak polisi. Berbulan-bulan lamanya, Supriyani menjalani pemeriksaan demi pemeriksaan. Oktober lalu, Supriyani juga sempat ditahan selama sepekan di Lapas Perempuan Kendari hingga penangguhan penahanan Supriyani dikabulkan Pengadilan Negeri Andoolo. Buntut kasus kriminalisasi guru Supriyani membuat publik bertanya-tanya, bagaimana implementasi perlindungan guru yang dilakukan oleh negara? Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti memberi tanggapan bahwa perlindungan guru sudah diatur dalam perundang-undangan dan peraturan menteri yang ada. Kalau secara aturan, secara undang-undang, sebenarnya sudah ada pasal di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen yang mengatur tentang perlindungan guru. Juga ada di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen itu. Bahkan juga sudah ada turunannya di dalam peraturan menteri yang waktu itu diterbitkan oleh Pak Muhajir Effendi. Jadi persoalannya sebenarnya kan tidak ada jaminan mutusnya, tetapi bagaimana penegakan dan pelaksanaan dari aturan di dalam undang-undang itu. Dan kalau kita lihat, soalan yang sekali lagi dialami oleh para guru itu terjadi karena kurangnya komunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua. Kemudian yang kedua mungkin juga sebenarnya karena kurangnya kompetensi pedagogi para guru, terutama yang berkaitan dengan classroom management, penanganan anak perkara di luar. Tapi juga tidak kita pungkiri memang ada anak-anak yang dia memerlukan perhatian khusus dari gurunya. Dan tidak mungkin ada ekspektasi yang terlalu tinggi dari orang tua terhadap guru. Ya karena itu kemudian terjadi kasus takum yang sepeda kita ini tepat. Hingga kini, kasus hukum Supriyani masih berlanjut. Diskusi publik pun semakin meluas. Sampai mana batas pendisiplinan dan penganiayaan di lingkungan sekolah? Bagaimana negara melindungi tenaga pendidik dalam kasus-kasus kriminalisasi guru? Apa yang salah dalam proses komunikasi sekolah dan wali murid terkait proses pendisiplinan peserta didik? Dan di manakah kehadiran negara dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman untuk guru, murid, dan semua pihak yang terlibat? Siang itu, kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Pela Mampang 05 terlihat lancar seperti biasanya. Isu kriminalisasi guru di sekolah-sekolah lain tampaknya tak menyurutkan semangat para guru di sini untuk mendidik murid-muridnya. Salah satunya adalah Juriah. Wali kelas 4 ini bercerita, menjadi guru adalah lebih dari sekedar profesi. Juriah menuturkan, sudah tanggung jawabnya sebagai guru untuk tidak hanya mengampu pembelajaran formal, namun juga turut membangun karakter anak didiknya. Saya rasa guru itu adalah harus digugu dan ditiru, artinya bisa menjadi contoh. Kewajiban seorang guru itu adalah bukan hanya mengajar ya, tapi memberikan pendidikan, mengarahkan seseorang untuk melakukan hal yang baik, bisa mengembangkan dirinya. Karena pendidikan sekolah dasar adalah dasar dari langkah-langkah pendidikan selanjutnya, maka yang paling ditanamkan di sini adalah sikap, perubahan sikap dari yang tadinya kurang bisa diterima menjadi jauh lebih baik. Pendidikan karakter ya, mengubah bagaimana perilaku seseorang jauh lebih baik. Mengenai kasus yang menimpa guru Supriyani, Juriah mengaku prihatin.
Meski tak pernah mengalami hal serupa, sebagai tenaga pendidik, ia menyayangkan proses hukum yang harus dilalui Supriyani sebagai harga yang harus dibayar atas pendisiplinan murid. Dengan guru yang disomasi itu ya saya sebagai guru sangat menyayangkan hal itu. Terus sekarang ini kita sangat riskan untuk memberikan teguran mungkin ya. Kesulitan kami dalam hal ini adalah bagaimana bekerja sama berkolaborasi dengan orang tua supaya memahami gitu loh. Ayolah, ini karakter sesungguhnya bangsa Indonesia ini yang santun dan lain sebagainya. Dan ketika sudah mendaftarkan siswa ke sekolah, maka ya sudah percayalah gitu. Ya kadang-kadang ya kami hadapi dengan senyum aja. Yang penting niat baik kami ingin memberikan suatu arahan, ingin mengubah suatu hal menjadi jauh lebih baik, ingin mengubah dunia melalui pencerahan, itu aja sih. Kasus guru yang dipermasalahkan karena mendisiplinkan murid seperti yang dialami Supriyani adalah bukan yang pertama terjadi. Tahun 2016, Sambudi, seorang guru di Sidoarjo, diperkarakan oleh orang tua murid karena mencubit siswa yang tak melaksanakan kegiatan sholat berjamaah. Tahun 2023, Saharman, seorang guru di Bengkulu, mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua murid lantaran menegur siswa merokok di lingkungan sekolah. Akibat penganiayaan ini, Saharman mengalami luka permanen pada mata kanannya. Dan di Oktober tahun ini, seorang guru di Wonosobo berinisial MS dipolisikan karena diduga menampar siswa saat melerai perkelahian. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa pendisiplinan murid oleh guru seringkali menjadi persoalan yang kompleks, terutama ketika melibatkan teguran fisik atau dianggap melampaui batas. Kami pun menemui pengamat pendidikan, Doni Kusuma Albertus. Doni menegaskan bahwa pendisiplinan murid di lingkungan pendidikan adalah aspek penting yang harus dilakukan guru. Akan tetapi, pendisiplinan ini tetap perlu disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Disiplin adalah sebuah proses di mana seorang individu dilatih untuk menghayati kebebasannya dalam melaksanakan sesuatu. Jadi pendisiplinan itu adalah sebuah bentuk para pendidik untuk meminta dari siswa proses tanggung jawab dari setiap kebijakan yang dipilihnya. Jadi kalau misalkan ada seseorang nih, kamu ke sekolah wajib masuk jam 7 karena itu aturannya. Ketika anak tiba-tiba datang jam 8, berarti kan dia sudah melanggar kesepakatan sosial. Bagaimana cara mendisiplinkan? Ya dia harus bertanggung jawab atas keputusan yang sudah dia ambil. Dan tanggung jawab itu di sekolah macam-macam. Misalkan, saya dulu pernah misalkan di sekolah saya di Jogja ya, ketika saya mengajar di sana, ketika anak terlambat 1 jam, sebagai bentuk tanggung jawab, anak kita minta untuk menyapu lapangan selama 1 jam. Nanti kalau 2 jam, tambah lagi hukumannya. Setelah 2 jam, hukumannya 2 jam. Jadi semua sanksi itu sudah diatur dan diketahui oleh orang tua. Jadi nggak mungkin seorang guru tiba-tiba memberikan hukuman lari 15 kali di lapangan. Dan sanksi itu bukan hukuman, tetapi bentuk tanggung jawab dia. Menyoal berbagai kasus kriminalisasi guru akibat tindakan pendisiplinan yang dilakukan tenaga pendidik, Doni menilai bahwa hal ini berhubungan dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak yang mungkin belum banyak tersosialisasikan di masyarakat, termasuk di kalangan sekolah. Kalau saya evaluasi dari zaman ke zaman ya, sebelum adanya Undang-Undang Perlindungan Anak, guru melakukan hal yang seperti sekarang itu biasa. Tapi ini semua berubah ketika ada Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan sayangnya Bapak Ibu guru banyak tidak pernah membaca pasal-pasal di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Sehingga dia pikir yang dia alami dulu masih sama seperti sekarang. Sehingga gampang dituduh melakukan tindakan kriminal. Sehingga ini ada 2 hal. Ada undang-undangnya yang memang sangat membela anak, tetapi nggak ada Undang-Undang Perlindungan Guru, itu yang pertama. Yang kedua, ada Undang-Undang Perlindungan Anak, gurunya tidak tahu isi Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang ketiga, gurunya ketika memahami bahwa ada undang-undang sudah membaca, tetapi dia tidak punya keterampilan skill yang pernah dilatihkan ketika anak berkonflik itu harus ngapain. Maka guru akan selalu kalah, disitulah guru akan selalu mengalami proses kriminalisasi.
Pada kasus Supriyani, ia dijerat pasal 80 ayat 1 junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur mengenai larangan kekerasan terhadap anak dan sanksinya. Ia juga terjerat pasal 351 KUHP yang mengatur mengenai penganiayaan serta sanksinya. Kami pun menemui Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI MY Esti Wijayati. Sebagai pengawas kebijakan terkait bidang pendidikan, Esti turut prihatin dengan isu kriminalisasi guru. Meski demikian, Esti mendorong untuk menghormati proses hukum yang berlaku. Ia juga mengatakan bahwa peraturan perundangan yang ada saat ini telah melindungi semua pihak, baik guru maupun murid. Nah, sebenarnya beberapa undang-undang ini sudah ada kaitannya dengan bagaimana memberikan perlindungan terhadap guru. Hanya kemudian kadang-kadang dibenturkan dengan undang-undang terkait dengan perlindungan anak. Pasal atau undang-undang terkait dengan perlindungan anak dengan undang-undang terkait dengan perlindungan terhadap guru untuk bisa mendidik anak-anak dan itu tidak boleh terjadi pengancaman, tidak boleh ada terjadi diskriminasi terhadap guru. Saya kira itu tidak bertentangan sebenarnya. Tetapi kalau memang kasus Ibu Supriyani ini mau bisa dijadikan contoh, ya sudah masuk tetap ke ranah hukum. Tetapi pemerintah wajib memberikan pendampingan untuk kemudian bisa merunut dan menyelesaikan ini dengan baik. Jangan dibikin mengambang kalau saya. Kasus Ibu Supriyani ini jangan dibikin mengambang, jangan dibikin tidak jelas. Tetapi harus diselesaikan secara tuntas. Kalau Bu Supriyani memang merasa tidak bersalah, sampai akhir dilakukan. Bu Supriyani nggak ada uang untuk ini. Negara hadir di situ sebagai jaminan atas pelaksanaan undang-undang dan peraturan menteri terkait dengan bagaimana perlindungan terhadap guru. Begitu. Lebih lanjut, kasus kriminalisasi guru juga telah menjadi atensi Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. 11 November 2024, pada rapat koordinasi evaluasi kebijakan pendidikan bersama para kepala dinas pendidikan dari seluruh Indonesia, Gibran menyerukan agar tak ada lagi kriminalisasi guru, perlunya meninjau kembali Undang-Undang Perlindungan Anak dan himbauan untuk memproses Undang-Undang Perlindungan Guru. Jadi sekolah itu harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi guru dan para murid. Jangan ada lagi kasus kekerasan, kasus bullying, jangan ada lagi kasus kriminalisasi guru. Ini ya salah satu contoh-contoh yang ada sekarang. Sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, tapi ya saya mohon maaf, jangan Undang-Undang Perlindungan Anak ini dijadikan senjata untuk menyerang para guru. Ini mungkin ke depan perlu kita dorong juga Pak Menteri, Undang-Undang Perlindungan Guru. Jadi guru itu bisa nyaman dan juga guru mempunyai ruang untuk mendidik dengan cara-cara yang ya tetap disiplin, tapi harus ada undang-undang dan perlindungannya. Jadi saya mohon Bapak Ibu jangan sampai ada lagi terjadi kasus-kasus seperti ini. Kendati mengharapkan keadilan bagi guru yang terimbas kriminalisasi, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati menegaskan bahwa untuk saat ini tidak perlu ada undang-undang baru terkait perlindungan guru. Sebab menurutnya semua sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Esti juga menyarankan agar semua pihak, termasuk orang tua, juga turut membantu dalam proses pendidikan sang anak. Ia menyayangkan apabila orang tua lepas tangan dalam proses pembelajaran anak. Apakah harus ada undang-undang baru? Saya katakan dengan tegas tidak. Hanya bagaimana implementasi terhadap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan terhadap kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, dan tidak adil. Itu bisa diberikan secara
maksimal kepada para tenaga pendidik, kepada para guru. Sehingga guru tidak punya ketakutan, sehingga guru juga harus paham rel untuk mengajar seperti apa, yang harus dituju seperti apa, lalu bagaimana cara memperlakukan siswa itu juga bisa dipahami dan mereka bisa melaksanakan. Tapi sekali lagi orang tua itu juga harus ikut ambil bagian. Tidak bisa kita serahkan sepenuhnya pada guru. Pendidikan dasarnya secara etika, secara moral, kedisiplinan itu ada di rumah. Tidak mungkin sepenuhnya diberikan kepada guru dan sekolah. Itu prinsip. Sehingga kalau kita bicara peraturan perundangan, tidak perlu kita bikin undang-undang baru lagi. Undang-undangnya sudah ada kok. Tentang guru dan dosen sudah ada. Kemudian peraturan menterinya juga sudah ada terkait dengan perlindungan terhadap guru di dalam melaksanakan ketugasannya. Yang terpenting adalah kesadaran orang tua, kesadaran masyarakat, lingkungan masyarakat secara bersama-sama bahwa cara mendidik anak kita ini berpengaruh kepada sistem atau kepada masa depan anak tersebut dan bagaimana masa depan bangsa ini. Karena pendidikan yang berkualitas tanpa didukung oleh moral, etika, dan kemudian juga kerjasama yang baik antar stakeholder seperti itu tidak akan bisa berjalan. Di sisi lain, pengamat pendidikan Doni Kusuma mengaku setuju dengan perlunya dibuat undang-undang perlindungan guru. Menurut Doni, guru perlu merasa aman dalam menjalankan tugasnya agar tak melulu dihantui dengan bayang-bayang kriminalisasi. Hal ini penting mengingat tugas guru sebagai agen yang mencerdaskan bangsa. Tidak adil kalau misalkan guru melakukan pendisiplinan lalu masuk ranah undang-undang perlindungan anak, tetapi ketika guru mendisiplinkan, undang-undang perlindungan guru dalam undang-undang guru dan dosen yang menjadi salah satu pasalnya tidak bisa berfungsi. Pelanggaran terhadap hak anak ini kan sangat subjektif sekali, mulai dari anak sendiri atau persepsi orang tua. Sementara guru juga punya persepsi yang berbeda. Tetapi tindakan kriminal, kejahatan itu biasanya sudah terverifikasi. Seorang guru yang melempar siswa dengan kursi yang kemudian ada kayunya, ada pakunya, kemudian luka atau kemudian meninggal, itu jelas bukan proses pendisiplinan. Jadi sebenarnya secara akal sehat kita bisa tahu seorang guru itu melakukan tindakan kejahatan, kriminal atau tidak. Maka saya sangat setuju dengan Mas Gibran kemarin yang mengatakan bahwa kita perlu undang-undang perlindungan guru. Kalau ada undang-undang perlindungan anak, di mana guru selalu dikriminalisasi atas nama undang-undang perlindungan anak, maka harus ada undang-undang yang melindungi guru. Maka negara perlu hadir untuk membuat sebuah undang-undang yang melindungi guru agar dia secara psikologis, secara fisik, secara emosional, dan secara spiritual bisa bertumbuh sebagai individu warga negara yang punya profesi sebagai guru. Karena profesi ini sangat penting dalam rangka apa? Tercapainya pencerdasan kehidupan bangsa kan. Tetapi kalau kondisi lingkungan kerja Bapak Ibu guru itu prihatinkan, tidak aman, kemudian bahkan dalam mara bahaya terus-menerus, saya rasa tujuan bernegara tidak akan tercapai. Kisruh kriminalisasi guru meninggalkan kesan mendalam di mata publik mengenai kerentanan profesi ini. Akan tetapi, yang tak boleh terlupakan, murid juga ikut terdampak. Kami pun menemui Retno Listiarti, pemerhati anak sekaligus Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia. Menanggapi polemik kriminalisasi guru, Retno menyayangkan kasus ini sampai diperkarakan secara hukum. Sebab, menurut amanat Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023, semestinya kasus serupa sudah dapat ditangani lewat tim pencegahan dan penanganan kekerasan di setiap sekolah dan satuan tugas di setiap pemerintah daerah. Sekarang udah ada sih ya, jadi udah ada tim PPK, sekarang pencegahan dan penanganan kekerasan, untuk nanganin kekerasan gitu ya, tim pencegahan penanganan yang terdiri dari guru dan bahkan perwakilan orang tua. Ya, jumlahnya harus ganjil. Mereka punya tugas yang satu adalah setelah menerima lapor mereka harus periksa. Dan penanganannya tidak boleh lebih dari 30 hari. Periksa pun tidak boleh berbarengan dan harus dirahasiakan. Nah, kalau terbukti nyatakan terbukti. Lalu kalau dalam proses pemeriksaan itu ada yang membutuhkan bantuan psikologi, maka bisa dirujuk kepala sekolah nanti. Jadi ini rekomendasinya dimunculkan ya, kalau memang harus didamaikan, mediasi bukan tim PPK tapi kepala sekolah. Nanti kepala sekolah melibatkan tim Satgas atau melibatkan pemerintah daerah, misalnya dinas setempat gitu. Maka sebenarnya kan tidak perlu lagi kemudian misalnya dengan melapor polisi, kecuali kekerasannya itu memang melukai
menyakiti banget dan menimbulkan kematian. Sebenarnya harusnya nggak perlu ya kalau kasus ibu yang di Konawe ini ya, menurut saya tidak perlu sampai ke kepolisian seharusnya. Nah ini akhirnya sudah jadi masalahnya orang-orang dewasa gitu ya, tidak lagi menjadi anak-anak. Anak ini masih kecil, bukan keputusan dia melakukan semua gugatan ini. Dia tidak bersalah, tapi kemudian dia menjadi korban dalam kasus ini. Dan ini pasti anak berdampak juga. Dan masa depan dia masih panjang. Ini kan kasusnya juga memang ini harus belajar nih di Konawe juga terkait kasus ini, bagaimana menangani kasus dan bagaimana mengimplementasikan Permendikbudristek 46 tahun 2023. Mungkin karena ini masih baru ya, Permendikbudristeknya kan nomor 46 tahun 2023, ke 2004 itu baru setahun ya. Jadi kalau kemudian belum sempurna pelaksanaannya wajar. Retno juga menyerukan perubahan pola pikir dalam pendidikan karakter di sekolah. Mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada, Retno menyarankan agar semua pihak tidak lagi menggunakan teguran fisik untuk mendisiplinkan murid. Kita itu kan harus berpatokan pada aturan. Kalau kita berbicara peraturan, pasti kita semua sama. Kalau bicara perasaan, pasti kita beda-beda gitu. Tapi begitu aturan, kita pasti akan sama cara memandangnya. Nah, karena aturannya sudah ada bahwa kekerasan terhadap anak itu tidak boleh dilakukan. Jangankan anak murid, anak sendiri aja kan nggak boleh gitu. Ada undang-undang KDRT ya. Maka menurut saya memang sekarang sudah eranya berubah. Artinya mendisiplinkan anak tidak lagi dengan kekerasan. Jadi misalnya mendisiplinkan itu kan beragam ya, dan harus relate dengan kesalahan anak. Jadi kalau misalnya anak berbuat mencoret-coret meja, maka kita bisa beri sanksi anak apa? Disuruh bersihin mejanya gitu loh. Kayak gitu relate. Dan anak belajar dari kesalahannya, dia bertanggung jawab. Nah jadi prinsip itu namanya disiplin positif. Pada akhirnya, menurut Doni dan Retno, kriminalisasi guru tak menguntungkan siapapun. Munculnya rasa tidak percaya antara sekolah dengan wali murid, hilangnya waktu yang berharga, dan tenaga yang terkuras habis adalah harga yang mesti dibayar dalam tiap-tiap penuntasan kasus kriminalisasi guru. Sebenarnya kalau kita berbicara rugi, itu kan kita nggak bisa berbicara masalah materi. Tetapi ini adalah hilangnya waktu, persoalan psikologis, konflik berlarut-larut, persaudaraan dan persahabatan yang terjadi, relasi yang sehat antara guru dan orang tua dan siswa. Ini kan semuanya jadi rusak. Artinya di dalam persoalan kasusnya Ibu Supriyani itu, semua dirugikan. Bahkan siswa dirugikan, guru dirugikan, sekolah dirugikan, pemerintah dirugikan, masyarakat dirugikan. Bangsa ini apalagi lebih dirugikan. Tidak ada satupun yang diuntungkan. Yang diuntungkan mungkin orang-orang yang ingin pendidikan kita nggak maju-maju. Itu saja. Akibat apa? Orang dewasa yang ribut ya, anaknya, kemudian anak-anak ini menjadi korban. Yang kedua adalah ya menjadi hubungan guru dan orang tua jadi nggak harmonis nih. Saling curiga, ya kan? Saling merasa benar. Ini menurut saya menjadi tidak sehat. Terus bagaimana kemudian ini juga menghabiskan banyak energi gitu. Pendidikan sejatinya adalah tulang punggung kemajuan bangsa. Adapun pengemban amanahnya adalah para guru yang senantiasa mendidik anak-anak bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Tentunya ini menjadi pekerjaan rumah semua pihak demi mewujudkan kondisi pendidikan yang ideal, bebas dari kekerasan, dan memberikan perlindungan penuh kepada guru maupun murid, agar tak ada lagi rasa takut dalam proses belajar mengajar. Jadi mungkin lebih baik kita serahkan kepada proses hukum, ya mudah-mudahan itu hukum yang adil. Tetapi kalau saya lihat dari kasusnya, sebenarnya kasus guru Supriyani ini nggak harus masuk ke ranah hukum. Ya. Sebenarnya bisa diselesaikan secara baik-baik. Proses pendidikan itu nggak semuanya ke hukum. Jadi kalau setiap hari ada masalah kita ke hukum dan lain-lain, guru, sekolah itu pasti akan tidak fokus pada proses pendidikan. Jadi saya punya gambaran pendidikan yang manusiawi itu adalah pendidikan yang secara common sense menghargai orang tua, saling percaya satu sama lain, dan unsur hukum-hukum itu lebih sedikit. Tetapi pemerintah punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa para guru yang mengajar di sekolah-sekolah sesuai dengan aturan perundang-undangan, yaitu orang yang sehat jasmani dan rohani, dan kalau di undang-undang sebelumnya malah bagus, mampu melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
Menurut saya tidak ada kata ruang untuk mengatakan guru takut. Jika anak tersebut memang salah dan perlu ditegur, tetap tegurlah. Tidak dengan kekerasan fisik. Guru itu kan mengajar ya, nggak boleh terus putus asa. Kalau gurunya aja putus asa, gimana muridnya gitu loh. Kewajiban pemerintah apa? Melindungi mereka, memberikan kesejahteraan kepada mereka. Itu kewajiban negara. Lalu meningkatkan sumber daya manusianya. Tapi saya juga berpesan kepada orang tua. Bapak Ibu, anak-anak kita tidak hanya butuh pendidikan di sekolah, tetapi di rumah juga harus sudah diajarkan. Kerjasama yang baik antara orang tua, lingkungan, masyarakat, guru, sekolah, pemerintah, itu hal yang tidak bisa terpisahkan. Kerjasama untuk anak bangsa kita. Mari kita hormati proses hukum. Karena saya rasa hakim juga hati-hati dalam memutus ini. Kalau emang tidak bersalah, ya memang harus dibebaskan. Kan kita nggak boleh menghukum orang yang tidak bersalah. Dan berharap bahwa semua pihak ya, mulai dari sekolah, dinas pendidikan atau dinas-dinas terkait, mari kita membantu sekolah untuk mewujudkan sekolah aman, nyaman, menyenangkan tanpa kekerasan, dan melindungi semua anak dan semua guru, serta yang terbaik ini adalah bahwa kita bisa memutus mata rantai kekerasan. Sehingga ke depan mendidik anak tanpa kekerasan, siapapun, tidak hanya di sekolah, tapi juga dalam keluarga. Pendidik itu utuh, dimanapun. Ya, bukan hanya di dalam kelas, bukan hanya di dalam pagar sekolah. Seperti kita ketemu dengan murid yang kurang lebih melakukan hal yang kurang pantas, ya mungkin kita bisa tegur juga karena itu anak didik kita. Kalau menurut saya, ya kenapa harus takut? Kita nggak perlu takut, toh yang kita lakukan itu tidak menciderai fisik dan psikis, karena memang harus ditangani gitu loh. Kalau membiarkan hanya karena takut, saya rasa itu tidak profesional ya. Tapi intinya memang apapun itu, guru harus bisa menjadikan contoh, karena guru itu jadi ujung tombak ya. Artinya gini, guru itu membutuhkan kepercayaan ya dari masyarakat ya, membutuhkan rasa nyaman, diberi kepercayaan, diberi kesejahteraan secara batin lah. Karena kami ini kan seorang pendidik ya kan, maka berikan kami kenyamanan. Dan ketika sudah mendaftarkan siswa ke sekolah, maka ya sudah percayalah gitu, dan bekerja sama, kolaborasi, kita jangan saling curiga dan lain sebagainya.